kita bahas tentang kuasa darah Yesus. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendak-Mu. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan kuasa nama Yesus dimuliakan dalam hidup kami, dan nama-Mu diagungkan, ditinggikan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ke-11. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ke-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Alkitab berkata bahwa mereka mengalahkan Dia di sini adalah iblis, dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya apa? Yang mengalahkan iblis adalah kehidupan Yesus Kristus sendiri. Jadi saudara, kalau kita orang Kristen, kita mempercayai darah Yesus menyembuhkan kita. Darah Yesus menyelamatkan kita. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Ingat saudara, darah bicara tentang nyawa. Nyawa bicara tentang kehidupan. Arti darah Yesus adalah yang kuasa untuk mengalahkan iblis adalah nyawa kehidupan Yesus sendiri yang mengalahkan iblis. Nah, dan kesaksian kita, arti kesaksian ini adalah kesaksian iman kita. Kalau kita percaya Yesus, kita bersaksi, dan kesaksian itu disertai Tuhan ada kuasa. Maka hidup kita adalah untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Yesus Kristus, menceritakan kemuliaan dan menceritakan keajaiban Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya diajar doa darah Yesus itu oleh seorang hamba Tuhan namanya Stefanus Pinky. Nah, waktu itu saya belajar doa Bapa kami. Waktu saya doa Bapa kami, diajar doa Bapa kami tidak hafal-hafal. Nah, waktu itu saya tidak hafal-hafal, saya ngomong sama pendeta. Pendeta, Pak Pendeta, saya minta tolong diajari satu doa aja yang singkat. Singkat tapi ada kuasa powerful. Nah, waktu itu dia ngomong sama saya, ngajarin doa apa ya? Saya ingin doa ya pokoknya singkat tapi powerful. Langsung dia ngomong gini, kalau gitu kamu saya ajari doa satu aja, darah Yesus. Dia beritahu saya, tanpa penumpahan darah tidak ada penebusan. Tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada keselamatan. Dan tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada kuasa untuk mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan iblis adalah darah Yesus, nama Yesus. Penebusan darah Yesus yang menyelamatkan, menyembuhkan, dan menguduskan. Langsung dia ngomong, semua intinya adalah satu, bahwa darah Yesus menyembuhkan dan mengalahkan iblis. Jadi lebih baik kamu tak ajari satu doa saja, karena kamu tidak hafal-hafal doa Bapa kami. Nah, waktu itu saya diajar doa darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Apa yang terjadi? Karena saya diajari doa itu, di situ saya baru bertobat. Setiap hari saya hanya hafal doa itu aja. Darah Yesus, sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus, bentengi aku. Apa yang terjadi? Setelah saya bertobat, saya kembali ke rumah orang tua saya. Waktu itu
mama saya sakit ginjal. Waktu mama saya sakit ginjal dan 2 ginjalnya rusak, dokter vonis harus cangkok ginjal. Itu pun 50% gagal, 50% berhasil. Dan dokter berkata, cuci darah hanya untuk memperpanjang, tidak untuk menyembuhkan. Waktu itu saya bingung gimana doain untuk mama saya. Saya ingat pendeta tumpang tangan, pegang kepala. Darah Yesus sembuhkan, bilur Yesus sembuhkan. Saya ingat doa yang diajarkan pendeta itu ke saya. Kan doa itu saya hafalnya satu itu aja, bahwa darah Yesus menyembuhkan. Waktu itu saya ngomong sama mama saya, "Mama, maukah mama percaya Tuhan Yesus?" Mama saya ngomong, "Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bisa nyembuhin saya." Saya tumpang tangan mama saya. Saya tumpang tangan, saya doa, darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus sembuhkan. Waktu tumpang tangan mama saya merasakan ada suatu aliran listrik yang luar biasa. Kreng. Nah, bukan listrik ini, listrik langsung gini. Nah, ada aliran luar biasa. Apa yang terjadi? Mama saya ada sesuatu yang ngangkat. Orang kena ginjal itu bagian pinggangnya sakit. Mama saya tegap berdiri dan mama saya sembuh seketika. 2 ginjalnya berubah jadi ginjal yang baru. Mama saya hidup sampai sekarang. Mama saya disembuhkan Tuhan itu tahun 93. Sekarang sudah tahun 2020. Berarti sudah berapa tahun? Hampir 27 tahun. Sembuh tanpa operasi, tanpa dokter, tanpa cangkok. Dan hidup sampai sekarang. Jadi pertama kali saya diajar doa, 1, darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang mengalahkan iblis. Dan darah Yesus pula yang mematahkan kutuk. Saudara, saya setelah kejadian mama saya, di situ saya tambah yakin dan percaya bahwa di dalam darahnya ada kuasa. Suatu kali setelah mama saya sembuh, saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Inteos. Sebenarnya saya ini ranking 5. Tapi saya berterima kasih kepada satu orang yang kabur lari. Sehingga saya ranking 4. Jadi kalau dia tidak kabur, saya ranking 5. Karena dia kabur, saya ranking 4. Jadi saya terima kasih sama yang kabur. Nah, suatu kali saya doa di sekolah Alkitab di Inteos. Saya berdoa, waktu itu ada lagu, zaman waktu itu ada lagu gini. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa. Saya suka lagu itu waktu itu, saudara. Waktu saya nyanyi lagu itu, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Dan saya setiap doa pasti tidak lupa mengatakan, darah Yesus sucikan aku, darah Yesus bentengi aku. Karena yang saya hafali hanyalah doa itu aja, saudara, sampai sekarang. Dan apa yang terjadi? Ada satu anak muda, dia itu belajar ilmu gaib kuasa gelap. Nah, dia belajar ilmu gaib kuasa gelap, pergi ke dukun. Nggak taunya dukunnya homo. Nah, dukunnya homo, dia disuruh direndam di air. Nggak taunya sama gurunya, dukunnya disodomi. Jadi meguru ke dukun, jadi korban sodom. Dan akhirnya dia ngomong gini-gini dah.
Nah, pokoknya kalau jalan susah lurus, bengkok-bengkok kanan kiri dah lah. Waktu itu saya doa sendiri, tiba-tiba anak muda ini yang belajar ilmu gaib dan jalannya goyang-goyang gini-gini, tiba-tiba mendekatin saya enggak tahu. Tapi waktu itu saya nyanyi lagu ini, ku sembah kau, ku sembah kau. Waktu saya doa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus bentengi aku. Darah Yesus lindungi aku. Apa yang terjadi? Anak muda ini tiba-tiba mau megang badan saya. Waktu mau megang gini langsung terpental. Waktu saya berkata darah Yesus, langsung anak muda ini langsung kesurupan. Begitu anak muda ini langsung kesurupan, langsung saya buka mata, saya kaget. Kok ada yang kesurupan di depan saya? Karena saya waktu itu di ruang kelas sendiri, tiba-tiba ada orang ini. Saya doa, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohnya. Di dalam nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat, roh-roh gelap keluar. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bebaskan. Apa yang terjadi, saudara? Anak muda ini kesurupan, setannya keluar. Begitu setannya keluar, ilmunya semua keluar, gaibnya keluar. Anak muda ini bertobat, sekolah Alkitab, dan jadi laki-laki yang benar, tidak bengkok-bengkok gini lagi, saudara. Nah, di situ saya lihat ada kuasa darah Yesus yang melindungi hidup saya dan saudara. Di situ saya lihat bahwa darah Yesus menyucikan, darah Yesus membentengi. Buktinya apa? Anak muda itu waktu mau nyentuh, tiba-tiba terpental. Di situ saya ngelihat ada kuasa di dalam nama Yesus, ada kuasa di dalam darah Yesus. Di situ saya punya keyakinan yang kokoh, percaya Injil kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, ada kuasa dalam darahnya, ada pelindungan, ada benteng. Setelah kejadian itu, saya tambah yakin dan percaya dalam kuasa darah Yesus ada keselamatan dan pelindungan. Saya memberitakan Injil, saudara. Waktu saya memberitakan Injil, ada seorang bapak juga, suami istri ribut terus karena suaminya ini bergaul dengan kuasa gelap, setan-setan, saudara. Bergaul kuasa gelap, setan-setan. Suaminya ini sampai melakukan bertapa ngelihat matahari dari pagi dari pagi jam 7 sampai jam 10 untuk melihat matahari. Saya tanya, kenapa melihat matahari? Apa kurang kerjaan? Untuk menguasai ilmu menyerap inti matahari katanya. Wah, setelah itu dia belajar ilmu-ilmu gaib gini-gini. Saya ngomong sama dia, ingat, kamu belajar ilmu gaib apapun, kalah dalam nama Yesus dan kuasa darah Yesus. Kalau tidak percaya coba aja, saya bilang gitu. Dan apa yang terjadi? Bapak ini ngomong, oh, bisa dicoba Pak Daud? Boleh, silakan. Waktu itu dia baca mantra gini. Saya hanya doa gini, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutub, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutub. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doa darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus hancurkan kutub. Apa yang terjadi? Bapak ini kesurupan, setannya keluar, ilmunya kalah, dan bertobat. Di situ dia melayani Tuhan. Ingat saudara, kuasa iblis sekuat apapun kalah dalam nama Yesus, dalam kuasa darah Yesus.